Sejahtera untuk kita semua, bersama saya Ibu Rizka Marbun dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kemampuan dan keterbatasan diri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami, yaitu tentang kemampuan dan keterbatasan diri. Kiranya berkatilah kami agar kami dapat memahami dengan baik. Terpuji nama-Mu di sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, kita akan memasuki pembelajaran kita. Nah, setiap anak memiliki kemampuan, dan kemampuan itu berasal dari Allah, maka wajib kita syukuri. Nah, kemampuan terbagi atas dua, yaitu kemampuan jasmani dan kemampuan rohani. Kemampuan jasmani adalah kemampuan yang membutuhkan tenaga badan kita, misalnya bermain bola, bermain musik, dan bernyanyi. Kemampuan rohani adalah kemampuan yang berasal dari dalam diri kita, misalnya kecerdasan, cara berpikir kita, sifat, lalu kemampuan kita berdoa dan bermeditasi. Kemampuan sering disebut juga dengan bakat. Bakat adalah kemampuan yang tersembunyi dalam diri kita semenjak kita lahir. Tapi jangan salah, dalam diri kita juga terdapat keterbatasan. Mengapa? Apakah Allah tidak menyayangi kita? Tidak. Keterbatasan itu adalah bertujuan untuk kita semakin rendah hati. Rendah hati dengan cara bahwa kita membutuhkan orang lain dan bekerja sama. Nah, cara untuk mengatasi keterbatasan kita adalah dengan cara yang pertama, jangan menunda-nunda apapun, baik menunda pekerjaan atau apapun. Lalu yang kedua, jangan bermalas-malas. Dan yang ketiga, yakinkan diri bahwa saya bisa. Kitab suci Matius 25 ayat 13-30 dikisahkan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Nah, di situ diceritakan tentang 3 orang hamba yang menerima talenta dari tuannya. Hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta, hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta, dan hamba yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Hamba yang pertama menggandakan talentanya. Hamba yang kedua menggandakan talentanya. Sementara hamba yang ketiga mengubur talenta itu di dalam tanah karena ketakutan. Ketika tuannya datang untuk menagih kembali, maka mereka dengan bangganya menunjukkan talenta-talenta yang mereka gandakan. Tetapi apa yang terjadi? Si tuan marah besar kepada hamba yang ketiga karena tidak menggandakan talenta, bahkan menguburnya dalam-dalam, hingga dia pun dihukum. Nah, Tuhan telah menganugerahkan kita kemampuan yang luar biasa setiap apapun dalam diri kita. Tetapi Tuhan berharap agar kita menggandakan dan mengembangkan talenta yang kita miliki dalam diri kita. Caranya apa? Caranya adalah belajar, terus berlatih, pantang menyerah, dan yang paling penting adalah tetap berdoa. Itulah yang diharapkan Allah dari kita. Nah, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan refleksi untuk kita masing-masing. Yang pertama adalah, sudahkah kita menemukan kemampuan yang ada dalam diri kita? Nah, yang kedua, sudahkah kita mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita? Dan yang terakhir adalah, apakah kita masih acuh tak acuh terhadap kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita? Nah, itulah 3 pertanyaan yang Ibu berikan untuk menjadi bahan refleksi kita. Nah, sekian materi pembelajaran kita tentang kemampuan dan keterbatasan diri. Ingat, keterbatasan tidak menjadi halangan untuk berkembang, tetapi menjadi alasan untuk kita terus belajar. Katakan terus, saya pasti bisa. Salam, terima kasih.